Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Putra Melia dari Program Studi Pendidikan Guru Pendidikan Anak Usia Dini. Izin menjawab untuk pertanyaan ujian akhir semester dalam mata kuliah Profesi Pendidikan dan Tenaga Kependidikan. Untuk pertanyaan nomor 1, guru harus memiliki 4 kompetensi dalam melaksanakan tugasnya. Jika Anda seorang guru PAUD, maka langkah nyata apa yang Anda lakukan di masa pandemik ini untuk menunjukkan bahwa Anda bekerja profesional dengan memenuhi 4 kompetensi dan juga menjaga kode etik keguruan. Nah, seperti yang telah kita pelajari sebelumnya, bahwasannya 4 kompetensi itu, yang pertama ada kompetensi pedagogik, yang kedua ada kompetensi kepribadian, yang ketiga ada sosial, dan yang terakhir ada profesional. Nah, di kompetensi pedagogik saya mengambil poin mengenai memanfaatkan teknologi informasi untuk kepentingan penyelenggaraan kegiatan pengembangan yang mendidik. Maksudnya di sini mengapa saya memilih poin ini, karena sangat relate atau sangat mengacu pada kegiatan pada hari ini, di mana setiap guru mengandalkan yang namanya media teknologi informasi. Maka dari itu, sebagai seorang guru PAUD tidak menjadi halangan seperti kondisi seperti saat ini untuk tetap mengajar dan untuk tetap mengetahui perkembangan anak didiknya. Maka dari itu, jika saya menjadi seorang guru PAUD, maka saya tetap akan memiliki atau tetap memilih untuk berkomunikasi dan tetap menjalin komunikasi dengan orang tua tentunya, dan memberikan pembelajaran melalui daring atau yang seperti kita lakukan menggunakan Zoom. Selain itu, di kompetensi kepribadian ada poin di mana guru bertindak sesuai dengan norma agama, hukum, sosial, dan kebudayaan nasional. Nah, saya fokuskan di poin hukum, di mana Indonesia telah memilih untuk, terutama di Kementerian Pendidikan, untuk meliburkan seluruh murid-muridnya karena salah satu hal yang beresiko jika anak murid dibebaskan atau diputuskan untuk bersekolah, karena salah satu hal pemicu dari COVID ini, sedangkan pemerintah sendiri ingin memutus rantai dari virus. Maka dari itu, di kompetensi kepribadian ini kita sebagai guru tentu ingin menaati peraturan dari pemerintah dan keputusan dari pemerintah untuk meliburkan dan lebih memilih untuk berkomunikasi secara online. Lalu yang ketiga ada sosial, berkomunikasi dengan komunitas, profesi sendiri dan profesi lain secara lisan ataupun tulisan. Nah, bukan berarti ketika seorang guru tidak dapat bertemu secara langsung untuk berkumpul dengan komunitas profesi, tetapi tetap seperti misal saya menjadi seorang guru, maka saya akan tetap mengikuti kegiatan-kegiatan mengenai keprofesian yang mungkin untuk saat ini banyak dilaksanakan melalui Zoom ataupun Google Meet. Dengan itu, saya akan tetap menjadi guru yang profesional dan tetap mencari pengetahuan-pengetahuan baru ataupun update terbaru mengenai komunitas profesi saya. Lalu yang keempat ada profesional, tentu di poin mengenai mengembangkan materi pembelajaran yang diampu secara kreatif. Nah, di sini ketika guru dituntut untuk melakukan pendidikan atau pembelajaran melalui daring, di sini guru diminta untuk lebih kreatif dan lebih memberikan sesuatu yang baru, karena tidak pernah terbayangkan sebelumnya jika seorang guru melakukan pembelajaran melalui daring. Maka dari itu, sebagai seorang guru sudah seharusnya kita melakukan pembelajaran tidak mesti melalui hanya secara langsung, tetapi ketika nanti saya sebagai guru, maka saya akan tetap melakukan pembelajaran melalui daring. Itu salah satu hal yang dapat saya lakukan untuk tetap menjunjung 4 kompetensi yang dimiliki oleh seorang guru. Nah, selain itu ada di kode etik keguruan.
Ada 2 poin yang saya ingin jabarkan. Yang pertama, guru melaksanakan segala ketentuan yang merupakan kebijakan pemerintah dalam bidang pendidikan. Nah, di sini tentu kita sebagai guru PAUD harus mematuhi bahwasannya dari Kementerian Pendidikan memutuskan untuk melakukan pembelajaran jarak jauh. Nah, itu salah satu hal yang merupakan ketentuan dari pemerintah yang harus kita taati sebagai seorang guru. Yang kedua, guru mengadakan komunikasi terutama dalam memperoleh informasi tentang anak didik. Nah, ketika pembelajaran atau ketika sekolah diliburkan dan diarahkan untuk melakukan pembelajaran jarak jauh atau PJJ, maka guru pun tetap dapat mendapatkan informasi mengenai anak didik tentu melalui orang tua. Nah, di sini hal penting yang harus digarisbawahi bahwasannya informasi tentang anak usia dini tetap dapat didapatkan melalui komunikasi dengan orang tua. Untuk pertanyaan nomor 2, selaku kepala sekolah dituntut untuk dapat memiliki kompetensi manajerial dan kewirausahaan. Saat ini di masa anak murid harus belajar dari rumah. Apa yang bisa dilakukan kepala sekolah terkait kompetensi tersebut? Nah, di sini dari dimensi manajerial Kepsek atau kepala sekolah, poin yang saya garis bawahi mengenai memanfaatkan kemajuan teknologi informasi bagi peningkatan pembelajaran dan manajemen sekolah atau madrasah. Nah, kepala sekolah dapat mengarahkan atau memanfaatkan pembelajaran lagi-lagi melalui teknologi informasi, karena seperti yang telah saya jelaskan tadi bahwasannya Kementerian Pendidikan mengarahkan untuk melakukan pembelajaran jarak jauh dari segala tingkatan satuan pendidikan. Maka dari itu, sebagai kepala sekolah sudah seharusnya menuruti atau mentaati peraturan yang telah dibuat oleh kementerian sebagai bentuk ketaatannya terhadap pemerintah. Tentu dari kepala sekolah mengarahkan kepada guru-guru untuk melakukan pembelajaran melalui online. Lalu yang kedua ada dimensi kewirausahaan. Yang pertama, poin yang saya garis bawahi atau yang saya akan bahas mengenai pantang menyerah dan selalu mencari solusi terbaik dalam menghadapi kendala yang dihadapi sekolah. Semisal, pasti banyak dari orang tua murid atau lebih fokus ke anak muridnya yang mengalami kendala, entah mungkin kekurangan biaya dalam pembelajaran jarak jauh ini untuk membeli paket data atau paket internet. Sudah semestinya kepala sekolah pun memikirkan dan mencari solusi terbaik dari permasalahan tersebut. Jika dilihat dari permasalahan mengenai hal tersebut diimplementasikan di Universitas Negeri Jakarta, semisal rektor memberikan paket data internet kepada mahasiswa-mahasiswanya itu setingkat universitas, maka itu merupakan salah satu hal yang dapat rektor lakukan untuk menyelesaikan problematika mahasiswa-mahasiswa di Universitas Negeri Jakarta. Untuk pertanyaan nomor 3, jelaskan struktur jabatan yang ada di lembaga PAUD jika terdapat profesi kepala sekolah, penjaga sekolah, guru, tenaga administrasi, petugas kebersihan, supir sekolah, dan psikolog. Saya sudah menggambar struktur yang sudah sesuai dengan struktur-struktur yang ada di dalam soal. Yang pertama ada kepala sekolah. Tentu kepala sekolah merupakan jabatan tertinggi dan jabatan yang paling atas atau yang paling atas yang ada di gambar struktural. Lalu di bawahnya ada 3. Yang paling kiri ada tenaga administrasi, lalu yang tengah ada guru, lalu yang paling kanan ada staf pendukung yaitu psikolog, petugas penjaga sekolah, supir sekolah, petugas kebersihan. Nah, saya mendapatkan sumber ini dari salah satu website yang membahas mengenai struktural pendidikan anak usia dini. Nah, di sini disebutkan atau diperintahkan untuk gambarnya tentang garis kerja dan hubungannya.
tentu di hubungannya apa? Tenaga administrasi ini salah satu contohnya merupakan tata usaha. Tata usaha ini orang-orang yang mengurusi mengenai surat menyurat, lalu kesekretariatan dari guru-guru, maka laporan-laporan yang sudah atau pekerjaan yang sudah dilakukan mereka laporkan kepada kepala sekolah. Nah, kaitannya dengan guru apa? Kaitannya ketika guru membutuhkan surat-surat atau pekerja dari tata usaha, ini kan harus membuat laporan mengenai kegiatan atau membuat laporan mengenai guru-guru dan peserta didikan. Nah, otomatis dari tata usaha ini memiliki keterkaitan dengan guru. Nah, guru dan tata usaha harus memiliki kerjasama yang baik untuk membuat agar tata usaha sendiri terbantu mengenai laporan-laporan mengenai anak didiknya. Nah, di guru ada guru utama dan asisten guru. Tentu guru utama yang memiliki peran penting atau memiliki bertugas sepenuhnya, dan asisten guru yang membantu mengenai pekerjaan yang dilakukan oleh guru utama. Lalu yang terakhir ada staf pendukung nih. Yang pertama ada psikolog, yang kedua petugas penjaga sekolah, supir sekolah, petugas kebersihan. Nah, psikolog ini kan tentu berperan penting juga, bahwasannya dia sosok psikolog ini yang memantau psikolog anak-anak itu seperti apa, lalu agar ketika guru melakukan pembelajaran atau guru melaksanakan kegiatan pembelajaran dapat mengetahui bahwasannya anak ini tuh harusnya dilakukan pembelajarannya seperti apa sih, agar lebih terbantu dan lebih kegiatan pembelajarannya dapat lebih efektif dan dapat diterima oleh anak. Lalu yang kedua ada petugas penjaga sekolah, tentu harus sosok yang dapat dipercaya dan aman untuk kehidupan anak, karena salah satu penyokong atau salah satu orang yang sudah seharusnya membantu mengamankan anak-anak di dalam sekolah. Lalu yang ketiga ada supir sekolah, dan yang keempat ada petugas kebersihan. Nah, staf pendukung ini pun berperan penting dalam kehidupan bersekolah anak di sekolah, di dalam setiap sekolah yang memiliki peranan-peranan tersebut. Nah, untuk pertanyaan nomor 4, bagaimana upaya pengawas dan kepala sekolah dalam meningkatkan kompetensi para guru, serta bagaimana kaitannya dengan fungsi organisasi profesi guru dalam peningkatan kompetensi guru ini? Jelaskan. Nah, ketika guru tidak dapat bertemu secara langsung atau orang-orang atau pengawas dan kepala sekolah ini tidak dapat melakukan bimbingan secara langsung ke sekolah-sekolah, maka balik lagi kepada prinsip bahwasannya di kala pandemi seperti ini, pengawas dan kepala sekolah dapat memanfaatkan komunikasi melalui teknologi informasi. Jadi mungkin akan terjadi sedikit kesulitan dalam menghubungi guru-guru untuk melakukan perbaikan, melakukan pembaharuan mengenai program-program, tetapi ketika seharusnya tidak menjadi masalah, bahwasannya dalam kondisi seperti ini pun haruslah pengawas dan kepala sekolah membantu guru-guru dalam meningkatkan kompetensinya. Yang pertama mungkin pengawas dan kepala sekolah membuat suatu forum, di mana forum tersebut dilaksanakan secara daring, bisa melalui Zoom atau melalui melalui Google Meet maksudnya, dan melakukan kegiatan-kegiatan seperti biasanya, melakukan diskusi secara online atau membuat sebuah melakukan sebuah seminar mungkin, dan diskusi secara online dengan guru-guru dengan harapan atau dengan tujuan bahwasannya dengan melakukan diskusi daring ini dan melakukan pemberian materi terhadap guru-guru,
diharapkan dapat tetap meningkatkan kualitas guru sebagai pendidik, dan pengawas dan kepala sekolah pun dapat menjalankan tugasnya dengan baik. Mungkin seperti itu jawaban. Mungkin cukup sekian jawaban dari saya pribadi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.